Cerita pasar di Arab. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar tersebut meliputi kurma, kismis, minyak sawit, kulit binatang yang telah disamak, minyak wangi, pakaian, senjata, dan hewan, juga kurma. Namun barang-barang tersebut tidak dijual di semua pasar karena banyak diperdagangkan di pasar khusus, tergantung pada lokasi, musim, pelanggan, dan pemasok. Fungsi sosial merupakan eviden kuat yang tergambar selain fungsi ekonomi pasar. Pada masa Arab kuno, pasar juga merupakan panggung rakyat. Jika orang-orang modern mengenal pasar hanya sebagai tempat transaksi jual beli, maka orang-orang Arab klasik tidak mengenal fungsi pasar hanya sebatas itu saja. Jika orang-orang abad modern ini memahami bahwa pasar itu dibuka setiap hari, maka beda lagi dengan orang-orang Arab kuno. Pasar itu bisa jadi hanya berlangsung 1 tahun sekali. Dan pasar yang paling terkenal bagi bangsa Arab kuno adalah pasar Ukas. Pasar Ukas merupakan pasar kuno yang paling terkenal di semenanjung Arab. Nama tersebut diambil dari apa yang dikerjakan orang Arab di tempat tersebut. Mereka memamerkan prestasi dan nenek moyang mereka, unjuk kekuatan, kedermawanan, dan kepandaian melobi serta adu argumentasi. Semua aktivitas tersebut adalah makna dari Ukas. Ia merupakan tempat orang-orang Arab berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Pasar ini diprediksi pertama kali diadakan sebelum tahun 500 Masehi. Pasar Ukas terletak di Al-Adsiyah, yakni sebuah daerah antara Mekah dan Taif. 1 malam dari Taif dan 3 malam dari Mekah. Disebutkan di Ukas juga terdapat sebuah monumen yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah yang berfungsi sebagai tempat tawaf mereka. Letaknya di sebuah tanah lapang yang terdapat aliran air irigasi untuk perkebunan kurma. Dalam perang Fijar, orang-orang Quraisy minum di daerah Ukas. Sejarah Ukas, Al-Alusi menyatakan bahwa Ukas adalah momen yang besar dari beberapa momen yang ada. Ia dijadikan sebagai sebuah pasar 15 tahun sebelum tahun gajah. Tahun gajah terjadi pada tahun 570 sampai 571 Masehi. Dan beberapa tahun setelah terjadi perang Fijar di daerah tersebut. Saat perang Fijar, Nabi Muhammad masih berumur 14 tahun. Beliau turut serta dalam perang tersebut, membantu menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Namun pendapat Al-Alusi itu dibantah oleh sejarawan lainnya. Mereka menyatakan ada seorang wanita yang menjual mentega atau lemak di Ukas lalu dinikahi oleh Abu Asisam. Ketenaran dan kebesaran nama Ukas di kalangan bangsa Arab terus berlangsung hingga datangnya Islam. Pasar itu mulai turun pamornya dan hilang pada tahun 129 Hijriah. Kemeriahan pasar Ukas telah disebutkan. Pasar Ukas bukanlah layaknya pasar yang kita kenal pada hari ini. Pasar ini lebih mirip pekan raya, sebuah event besar berlangsung selama 1 pekan atau lebih dan diadakan 1 tahun sekali. Di pekan raya juga tidak hanya dilangsungkan kegiatan perniagaan, akan tetapi juga diselenggarakan beberapa acara lainnya. Ukas adalah pekan raya kebanggaan bangsa Arab jahiliyah. Kebanggaan yang memuat segala hiburan duniawi yang mereka senangi. Sama seperti pekan raya yang terjadi pada hari ini dengan berbagai hiburan yang disenangi orang-orang masa kini. Dahulu
orang-orang Arab sangat kagum dengan kepandaian bahasa dan keindahan syair, maka di UKAS dipamerkan 7 syair terbaik di masa jahiliyah yang mereka gantung di dinding Ka'bah. Tampilan penyair-penyair handal dari berbagai kabilat menafsirkan syair-syair dan karya sastrawan mereka, karya yang baru dan orisinal, akan mendapatkan pujian dan karya tiruan akan diremehkan. Bagi mereka yang ingin mempopulerkan dan membuat syair mereka melegenda, maka UKASlah tempatnya. Geliat perdagangan juga begitu semarak di UKAS. Para pedagang dari segala penjuru jazirah berkumpul di sana. Mereka membawa barang dagangan dan hasil kerajinan anggur terbaik dari Irak, Gaza, dan Bosra, kota di Syria, hadir sebagai komoditi unggulan. Demikian juga mentega dari daerah-daerah pedesaan, zaitun dan kismis dari Syam, ada juga kulit dan celak dari Yaman. Tidak ketinggalan ada juga pedagang yang menjual sutra, minyak wangi, busana bencana, sepatu, alat-alat traveling, dan alat pertanian. Orang-orang Quraisy bisa menyiapkan kafilah mereka membawa barang-barang tersebut untuk dipakai atau dijual kembali di Mekah. Selain barang-barang kebutuhan dari jenis benda mati, di UKAS juga diperjualbelikan budak dan hewan-hewan. Kemeriahan UKAS juga dilengkapi dengan kehadiran para ahli pidato dan orasi. Sebut saja Qais bin Sa'adah, ia berpidato di hadapan khalayak, mengingatkan mereka akan Sang Pencipta, menyanjung-nyanjung para leluhur dan menyeru kepada kebaikan. Dan di UKAS juga terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam dunia politik dan kekuasaan. Terkadang kepada kabilah diangkat di sana dan para jagoan untuk kekuatan. Di UKAS juga terdapat para dukun dan tukang ramal yang membuka praktek mereka, sampai para ayah yang mencari menantu untuk menikahkan dengan putri-putri mereka pun ada di UKAS. Al-Marjuk berkata, di UKAS terdapat hal-hal yang berbeda dengan pasar-pasar Arab lainnya. Raja-raja Yaman mengirimkan pedang yang terbaik, kemah yang bagus, dan kendaraan yang gagah dan lincah untuk hadiah kepada pemuka bangsa Arab. Raja Yaman ingin mengambil hati pemuka Arab untuk memperluas pengaruh mereka. Demikian juga Kisra, ia mengirimkan hadiah berupa pedang yang tajam, kuda yang bagus, dan kemah yang mewah, lalu dipamerkan di UKAS. Setelah itu utusan Kisra mengumumkan ini adalah hadiah dari raja kepada pemuka Arab, lalu majulah orang yang paling ditokohkan dan paling pengaruh di kalangan bangsa Arab untuk mengambil hadiah tersebut. Tokoh Arab terakhir yang mengambil hadiah dari Kisra di UKAS adalah Harth bin Umayyah. Dengan hadiah tersebut, Kisra berharap loyalitas bangsa Arab kepada Persia ketika mereka membutuhkannya. UKAS sebagai pertemuan politik. Para politisi dari para pembesar kabilah juga memanfaatkan UKAS sebagai forum mereka. Mereka membahas permasalahan yang terjadi di Jazirah Arab dan menyelesaikan beberapa sengketa antara kabilah. Bagi siapa yang ingin mengumumkan peperangan, UKAS juga jadi tempat yang tepat untuk mengumumkannya.
UKAS layaknya Forum Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun di UKAS, kabilah yang kuat tidak selalu memenangi lobi. Tidak mesti keputusan yang dihasilkan selalu berpihak kepada mereka. Keputusan yang ditetapkan adalah keputusan yang menanggungi kepentingan bersama. Kalau orang-orang modern memiliki kantor berita, maka orang-orang Arab dahulu memiliki UKAS yang memegang peranan yang sama dengan hal itu. Peranan UKAS dalam perpolitikan masyarakat Arab menunjukkan bahwa UKAS bukanlah sekedar pasar biasa. Ia adalah sebuah momen yang sangat istimewa dan event yang besar, bahkan lebih besar dari event pemuka raya yang kita kenal di zaman modern sekarang ini. Dan apa yang terjadi di UKAS juga terjadi di pasar-pasar lainnya, namun tidak sebesar UKAS. Orang-orang Arab pun tidak memanfaatkan pasar lain sebagaimana mereka memanfaatkan UKAS untuk segala keperluan mereka. Padat dan ramainya UKAS membuat para pedagang kian bersemangat. Hijrah Rasul ke Madinah berpengaruh besar pada perekonomian masyarakat Mekah, termasuk diantaranya berimbas ke pasar UKAS. Sebagian tokoh-tokoh Quraisy turun serta bersama Nabi menuju Madinah. Mereka pun meramaikan pasar di Madinah. Para sahabat sangat senang untuk selalu dekat dan senantiasa mendampingi Rasul. Kebersamaan itu lebih mereka cintai daripada melakukan aktivitas perdagangan yang mengharuskan mereka bersafar keluar Madinah. Kemudian ada juga yang beralih profesi dari pedagang menjadi petani. Aktivitas politik dilakukan dengan mengutus duta tanpa harus bertatap muka antara pemimpin. Dan kegiatan jihad juga membuat orang-orang tidak lagi mementingkan UKAS. UKAS di zaman modern, di era modern, Raja Faisal bin Abdulaziz meminta kepada para ahli dan ilmuwan untuk mengidentifikasi lokasi UKAS dengan cara meneliti kembali catatan-catatan kuno dan dokumen-dokumen sejarah. Dari data-data arkeologi tersebut, akhirnya lokasi UKAS ditemukan di dekat Taif. Setelah 1300 tahun, pasar tersebut dioperasikan kembali dan diresmikan oleh Gubernur Mekah, Pangeran Khalid bin Faisal, putra Raja Faisal. Peristiwa tersebut berlangsung selama 7 hari dan diisi dengan penjualan bermacam-macam barang, baik tradisional maupun modern. Di sana juga dipamerkan syair Arab kuno yang ditulis dengan tinta emas untuk disaksikan pengunjung serta diisi dengan pentas seni budaya lainnya.